Nah, setelah kita membahas CRB yang pertama yang terkait dengan prinsipal nih, sekarang kita lanjut bahas ke CRB yang kedua. Kita bahas terkait dengan CRB yang terkait dengan interest. Kalau yang prinsipal itu teman-teman masih ingat, itu dia membahas terkait dengan selisih carrying value dari bonds maupun investmentnya. Sekarang kalau yang CRB interest itu kita melihat dari selisih akumulasi dari interest tahun berjalan. Jadi interest tahun berjalan, baik interest expense maupun interest revenue, itu kita jumlahin lalu kita bandingin. Jadi kalau interest expense kan itu dicatat oleh penerbit, kalau interest revenue itu dicatat oleh pembeli. Nah, oleh karena itu kita bandingin kan, baru kita cari selisihnya. Jadi kita akan membandingkan akun beban dengan akun pendapatan di sini. Jadi yang kita bandingkan ini semuanya akun income statement ya. Nah, gimana jadinya kalau income-nya itu lebih besar dibandingkan dengan expense. Kalau income lebih besar kan berarti interest revenue lebih besar. Berarti interest revenue di sisi kredit normalnya dan interest expense lebih kecil di sisi debit normalnya. Sekarang kalau kita eliminasi berarti kan kita balik, interest revenue jadi di kredit, interest expense jadi di debit. Nah, karena tadi interest revenue lebih besar berarti interest expense-nya yang lebih rendah. Yang lebih rendah ini harus kita tambahin akun. Berarti kita tambahin akun gain on CRB karena dia ada di sisi kredit. Kayak gitu. Sementara gimana kalau expense-nya lebih besar? Kita balik nih. Sama, kita masih harus mencari netnya. Jadi kalau interest expense-nya lebih besar berarti kan interest expense ada di sisi kredit ketika eliminasi. Berarti kita harus menambahkan sisi debitnya. Sisi interest revenue-nya harus kita tambah. Berarti kita tambahin sama apa? Sama akun loss on CRB. Karena dia saldo normal loss itu kan di sisi debit. Makanya itu dia bisa menambah interest revenue. Karena posisinya itu income lebih rendah dibandingkan dengan expense. Nah, dengan konsep tadi coba kita masuk ke soal ya. Ini soalnya masih sama seperti sebelumnya, jadi tabel amortisasinya ini kita pakai yang sebelumnya aja. 69. Nah, bedanya itu ada di nilai yang kita ambil dari masing-masing tabel amortisasi. Kalau di terkait dengan CRB principal itu kita memperhatikan nilai carrying value investment dan carrying value bonds. Nah, tapi kalau CRB interest itu kita memperhatikan nilai di kolom interest revenue dan nilai di kolom interest expense. Dimana itu masing-masing nilainya itu 6.900 dan 11.385. Nilai ini tuh kalau teman-teman review lagi itu dapat dari carrying value dikali dengan market rate-nya atau yield to maturity. Jangan lupa dikali dengan masa manfaat ya. Biasanya itu kan masa manfaatnya ada yang annually itu 1 tahun dikali 1 aja, atau semi-annually dikali 6/12 atau dikali 0,5 kayak gitu. Jadi yang akan kita bawa ke perhitungan jurnal CRB interest itu adalah 6972 dan 11.385. Oke, kita bawa ke sini nilainya. Nah, 11.385 ini sama perlakuannya kayak yang prinsipal. Kita bagi 50%. Kita kali 50%. Karena si P itu hanya membeli obligasi S, itu hanya 50%-nya kan. Berarti sekarang nilai dari interest expense-nya itu adalah 5.693, sedangkan P mencatat interest revenue sebesar 6.972. Oke, berarti sekarang kita eliminasi ya. Karena eliminasi berarti revenue di debit, interest expense di kredit. Karena expense-nya lebih rendah, berarti kita harus menambahkan akun di sisi kreditnya, yaitu akun gain on CRB sebesar selisihnya, kayak gitu ya. Nah, jangan lupa nih terkait dengan interest ada satu pasang jurnal tambahan lagi terkait dengan eliminasinya, yakni eliminasi akun resiprokal. Akun resiprokal yang terkait dengan interest kan selain interest revenue sama interest expense adalah interest receivable dan juga interest payable. Nah, kedua akun ini juga harus dieliminasi sebesar dengan nilai cash received yang diterima oleh pihak pembeli. Kayak gitu. Jadi nilai yang akan diterima pembeli kan 6.000. Nilai cash receive-nya sesuai dengan tabel amortisasi sebelumnya. Kan 6.000 tuh yang dicatat oleh P kan. Nah, ini tuh harus dieliminasi dengan cara membalik interest payable di debit dan interest receivable di kredit sebesar nilainya 6.000. Bukan 12.000 ya. Karena 12.000 itu yang diterbitkan oleh S itu enggak semuanya itu dibeli oleh P, tapi hanya 50%-nya saja. Oleh karena itu kita mencatatnya hanya 6.000 saja. Nah, sekarang gimana kalau kasusnya ini jurnal eliminasinya itu dibuat di tahun berikutnya? Kita masih pakai tabel amortisasi yang sama seperti
terkait dengan CRB prinsipal tahun berikutnya juga kita bikin sampai akhir tahun 2018 nih. Tapi yang kita pakai itu hanya bagian interest revenue dan interest expense-nya. Jadi kita harus jumlahin dulu nih, 7.045 sama 7.123 kita jumlahin kan. Dapatnya sekitar 14 ribuan. Kemudian yang 11.351 sama 11.315 itu kita jumlahin juga. Jadinya kita dapat 22.000. Nah, nilai 14.000 sama 22.000 ini yang kita akan bawa ke jurnal eliminasi. Jangan lupa 22.000-nya kita bagi dua dulu karena P hanya membeli 50%. Jadi yang kita eliminasi adalah interest revenue sebesar 14.168 dan juga interest expense sebesar 11.333. Nah, selisihnya masuk ke mana nih? Karena ini transaksi upstream ya, P membeli dari S. Berarti kan P yang membeli dari S itu namanya upstream karena seolah-olah S yang menjual ke P. Transaksinya tuh ke atas gitu. Dari subsidiary ke parent. Nah, oleh karena itu karena transaksinya upstream itu harus muncul NCI equity. Kenapa muncul NCI equity? Karena kepemilikan P terhadap S itu dalam kasus ini adalah 90%. Sementara itu 10% itu milik kepemilikan minoritas kan. Nah, NCI equity inilah yang mewakili kepemilikan minoritas itu. Nah, selisih dari interest revenue dan interest expense itu kita bagi dua. 90%-nya ke RE dan 10%-nya itu ke NCI equity. Maka diperoleh angka sebagai berikut ya. Nah, selain eliminasi interest revenue dan interest expense, jangan lupa kita eliminasi interest payable dan juga interest receivable. Seperti biasa, nominalnya itu 6.000. Seperti dengan cash received yang diterima oleh P dari S. Nah, setelah kita melihat ada dua jurnal eliminasi CRB nih, CRB prinsipal dan juga CRB interest. Kita bisa memetakan nih perbedaan antara akun-akun apa aja sih yang ada di tahun berjalan sama tahun berikutnya. Nah, perbedaannya itu ada terkait dengan selisih antara principal maupun interest. Kalau principal kan berarti selisih antara bonds dan juga investment. Kalau selisih interest berarti interest expense sama interest revenue, kayak gitu ya selisihnya ya. Nah, kalau tahun berjalan itu dia pakai gain on CRB semuanya, nggak ada bedanya nih. Sedangkan kalau tahun berikutnya itu baru dia muncul akun RE sama akun investment in S kalau downstream. Berarti kalau RE itu kan untuk yang post, sedangkan untuk yang investment in S itu untuk yang equity. Nah, kalau downstream seperti itu berarti yang upstream gimana ya? Upstream itu tinggal tambahin NCI equity untuk masing-masingnya. Berarti kalau yang upstream itu ada akun RE dan NCI equity. Sedangkan kalau yang metode equity itu kalau yang upstream berarti investment in S bareng sama NCI equity kayak gitu. Berarti soal kasus tadi itu kita pakai metode cost ya, karena ada jurnal RE dan NCI equity-nya. Jadi seperti itu terkait jurnal eliminasi CRB untuk interest-nya.